tipis. Plus Jadi kieu. semangat. Jadi teh kan PU di Sokal. Tapi dek UM-nya kieu sakirana UM ngahalangan ngapeuan Sokal. Teu kudu UM. Iya, Sokal teh festival badag naon sih kata-kata. Iya, lamun misal maneh ieu potensi best aktor, mantap ari lamun UM jeung Sokal kajian keneh Sokal. Nah, naonan UM kuliah mah ke deui, aya mah penting kabaret. Closing statement. Tiwan kabaret. Ya basariknya. Belum. Ngomong dulu. Iya basariknya. Aduh panas. Oh, panas. Tutup. Panas. Dibakar 1, 2, 3, bakar. Bakar. Diwan kabaran. Langsung aja, ini dia mobil dari Tiwas Kang Raffi, Kang Haika, Ini adalah sebuah lagu yang sering kalian dengar jika membahas tentang pendidikan. Pendidikan adalah proses terencana untuk membentuk manusia agar memiliki pengetahuan. Namun, bagaimana jika satu peradaban lahir tanpa adanya pendidikan? apa kamu yakin dengan semua ini? Manusia berhak memilih kehidupannya masing-masing. Itulah yang menjadi alasan kita turun ke bawah. Baiklah, kalau begitu, aku akan ikut bersamamu. Zaya, apa kau yakin apa yang sudah direncanakan selama ini akan berhasil? Di luar, dunia sudah membeku. Namun, sangat disayangkan, kita di sini terbagi menjadi 3 lapisan sosial. Lantai atas ditempati kaum-kaum elit berpendidikan, namun mereka hilang empati karena memikirkan dirinya sendiri. Kemudian di kelas 2, diisi distrik kelas menengah. Mereka hidup berkecukupan, namun mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah kelas bawah, merupakan orang-orang dengan tingkat kehidupan yang jauh di bawah rata-rata. Mereka bekerja untuk menghangatkan kita semua agar tidak membeku akibat cuaca ekstrim di luar sana. Kita tidak bisa hanya diam melihat semua ketidakadilan ini terjadi. Kehidupan tidak bisa dinikmati dengan memanfaatkan manusia lainnya. Setiap manusia berhak atas kenikmatan yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kita akan sampai. Sebelum pembakaran dimulai.
Zoya, terima kasih sudah mengingatkan. Para warga distrik Draskos harap berkumpul. Sebentar lagi makanan akan datang. Semuanya harap berlutut. Hei semuanya kalian kaum bawah, jumlah makanan yang dibagikan tidak sama seperti biasanya. Dan makanan mungkin akan kembali dikirim lagi di bulan November. Apa maksudnya ini? Kita di sini hanya makan makanan yang dikirim dari kalian. Jika kalian mengirim makanan dengan jumlah sedikit dan tidak seperti biasanya, banyak dari kami yang akan mati kelaparan. Seharusnya kalian semua bersyukur diberikan tempat untuk hidup dari bumi yang dingin ini. Kami kaum atas sudah memberikan kalian hak untuk hidup di tempat ini. Jangan banyak mengeluh. Ambil makanannya atau kami buat semuanya. Mengapa kalian diam saja? Seharusnya manusia tidak diperlakukan seperti ini. Lihat, lihat, kau memiliki daging, mata, dan telinga yang sama seperti mereka. Tapi mengapa kalian tidak melawan dan hanya menerima kenyataan pahit seperti ini? Siapa kau? Aku tidak pernah melihatmu di tempat ini. Mengenal apa yang kau bicarakan tadi, kamu semua serahkan kepada yang menciptakan. Menerima kenyataan adalah satu-satunya hal yang bisa membuat kami bertahan hidup seperti ini. Apa yang bisa kami lakukan? Apa dengan melawan mereka kehidupan kami akan berubah? Maka daripada itu, kehidupan setiap orang sudah ada yang mengatur. Anak muda, apakah kau mau menggunakan sepatu di kepalamu? Ya, sepatu seharusnya tidak berada di kepala. Sepatu seharusnya berada di kaki. Dan topi seharusnya yang berada di kepala. Tempat kami berada di kaki dan mereka berada di kepala. Dan di bunker bawah tanah ini hanya ada satu hal yang bisa membuat tempat ini menjadi pelindung yang kuat, yaitu kepercayaan. Mesin ini adalah sistem kepercayaan bagi kita.
muda, kau tidak dapat mengubah kepercayaan kami di tempat ini. Sudah, menyerah saja. Semuanya, kita harus kembali bekerja. Batuknya mengeluarkan darah. Sepertinya ini sudah menjadi takdirku untuk kembali kepada yang memberi kehidupan. Pengorbananmu akan menjadi berkah bagi kita semua. Lihatlah, inilah yang terjadi jika di suatu peradaban tidak adanya pendidikan. Manusia lebih mudah mempercayai mitos, tahayul, atau dogma yang tidak bisa diuji kebenarannya. Karena dengan pendidikan akan membantu mereka semua agar bisa berpikir kritis. Ternyata kehidupan di bawah sini jauh dari apa yang kita perkirakan. Mereka diberikan akal, tapi mereka sama sekali tidak bisa berpikir. Sesungguhnya orang yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Bahkan mereka tidak tahu setiap penyakit pasti ada obat yang akan menyembuhkannya. Maka daripada itu, kita akan mencoba memberikan obat kepada mereka. Lalu, obat seperti apa yang cocok untuk menyembuhkan mereka? Satu-satunya cara untuk mengobati mereka semua adalah pendidikan. Itu orangnya, kami tidak mengenalinya sama sekali. Hei anak asing, kau berasal dari mana? Sepertinya mereka mengetahui keberadaan kita. Bagaimana ini? Tenangkan dirimu, biarkan aku saja yang menghadapinya. Aku berasal dari atas. Haram bagi kami untuk menerima kaum kafara sepertimu berada di tanah suci ini. Hentikan! Sang penciptalah yang memutuskan hukuman apa yang pantas untuk diberikan. Siapapun yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi yang sepadan. Beri aku waktu untuk berbicara padanya. Tidak. Petua! Aku belum siap. Aku belum siap untuk menyerahkan hidupku pada Sang Pencipta. Suamiku, aku yakin kau pasti akan bahagia. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya bersama anak kita nanti. Namun tidak sesingkat ini. Petua, apakah aku berhak untuk memilih kapan aku akan mati? Aku ingin hidup bahagia dan aku ingin melihat kelahiran anakku yang pertama. Setiap kehidupan sudah memiliki aturan. Dan aturan itulah yang memberikan kita kehidupan. Dengan mengorbankan nyawa, maka akan memberikan kebahagiaan bagi semua orang di sini, termasuk istri dan anakmu.
waktu 1 minggu. Aku berjanji untuk bisa menyembuhkannya. Benarkah? Sebenarnya aku juga memiliki penyakit yang sama. Apakah kami memiliki hak seperti itu? Tidak mungkin. Sang Pencipta tidak pernah salah. Ketaatan yang kita lakukan selama ini yang menyelamatkan hidup kita. Jika aku gagal, aku akan menerima hukuman paling berat di tempat ini. Namun, jika aku berhasil, berikanlah kesempatan untuk bisa tetap hidup. Bagaimana? Jangan pernah mengingkari aturan yang sudah dijalankan secara turun-temurun selama ribuan tahun. Kalian perlu ingat, ada kehidupan lain setelah kematian. Apa kalian semua tidak takut kepada Sang Pencipta? Sang Pemberi kehidupan, tunggu api abadi. Tapi, apakah Sang Pencipta tega melihat hambanya menderita? Tidak ada satupun hamba yang diberikan beban di luar kemampuannya. Dan sesungguhnya, Sang Pencipta tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah sekalipun. Maka kalian berhak untuk berpikir, berhak untuk memilih apa yang menjadi keyakinan kalian saat ini. Jika aku berhasil menyembuhkannya, itu bukan karena aku yang menyembuhkannya, tapi atas izin Sang Pencipta. Jika memang seperti itu, dan jika memang ada pilihan untuk kami akan menunggu keajaiban seperti apa yang kau ucapkan. Aku tahu kau berasal dari atas, tapi kau tidak pernah tahu apa fungsi aturan ini diciptakan. Dan untuk apa aku mempertahankan semua ini? Kita lihat, apa kau berhasil menyembuhkannya? Tuan, kemarilah. Kami membawa obat ini yang kami bawa dari atas. Minumlah. Baiklah, kami akan meminumnya. Bagaimana kau bisa tahu cairan itu dapat menyembuhkan penyakit ini? Sebenarnya, dari sebuah buku yang telah kubaca, dalam buku itu tertulis ada salah satu hewan kecil yang mengeluarkan cairan kuning kental dari perutnya. Hewan tersebut memakan saripati bunga yang merupakan sebuah obat agar bisa menyembuhkan segala penyakit bagi manusia. Dan hewan itu disebut lebah. Perlu diingat bahwa kesembuhan kalian ini adalah anugerah dari Dewa Tunggu Abadi. Omong kosong! Jangan percayai orang sesat ini. Tunggu hanyalah sebuah benda mati. Dia bukan Sang Pencipta sebenarnya. Apa yang kau maksud dengan Sang Pencipta? Ia memang benda mati, tapi ia juga yang memberi kami kehidupan. Benar, Sang Pencipta
telah memberikan anakku baik-baik. Kalian pasti tahu mesin tungku ini diciptakan oleh tangan manusia. Apakah kalian mau menyembah sesuatu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri? Dalam buku yang telah kubaca, Sang Pencipta menjelaskan bahwa manusia juga dahulu menciptakan berhala dari batu. Lalu mereka bersujud kepadanya. Apa kalian tahu artinya? Mereka menyembah bukan karena kebenaran, tapi karena kebiasaan. Dan itu sama seperti kalian. Tunduk pada mesin ini bukan karena ia sang pencipta, tapi karena kalian takut dengan aturan yang kalian ciptakan sendiri. Lalu, bukti apa yang kau bawa? Jangan pernah mencoba meracuni pikiran kami semua. Kau hanya orang atas yang tidak tahu apa-apa. Namun, menurut sebuah buku yang kita baca, kita selalu percaya bahwa ada sang pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ia bukanlah sebuah benda, bukan juga manusia. Sang pencipta tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Lalu, siapa pencipta sebenarnya? Omongan siapa yang harus kami percaya? Kalau begitu, mari kita buktikan dengan mematikan tungku api abadi yang kalian sembah selama ini. Kita lihat apakah Tuhan kalian mampu menyelamatkan kalian semua. Dan apakah ternyata jika kumatikan tungku api ini, kita akan baik-baik saja. Berarti Tuhanku masih ingin menyelamatkan kita semua di sini. Jangan coba-coba, atau kalian akan merasakan akibatnya. Ayo semuanya, beranilah kita matikan tungku api itu. Lakukan. Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Kita semua bisa mati kedinginan. Jangan dengarkan dia. Beritahu bagaimana mematikannya. Atau kita tidak punya jawaban sama sekali. Turunkan dua tuas itu secara bersamaan, maka tungku akan mati. Bantu aku, saya. Ayo saya, cepat matikan. Aku tidak mau mereka mati. Ini resiko besar, saya. Aku tak berani jika mereka mati hanya karena rasa penasaran kita. Apa yang kau lakukan, saya? Tangkap orang itu yang mencoba membunuh kita semua. Sebenarnya bukan tungku api itu yang jahat, tapi ketakutan yang ditanamkan dalam kepala mereka sejak lahir. Ilusi warisan yang tumbuh dari sekolah-sekolah tanpa buku, dari guru-guru yang hanya tahu cara membungkam. Bakar dia! Dalam dunia yang memuja ketidaktahuan, pendidikan adalah bentuk pemberontakan paling berbahaya. Dan aku adalah nyala pertama dari pengetahuan yang mereka coba padamkan. Aku mohon, matikan saya! Udahlah. Sebentar lagi kita akan menggigil. Namun, sepertinya tidak terasa dingin sama sekali. Apa kita baik-baik saja? Semuanya, kita lihat apa yang akan terjadi. Kalian
melangkah sejauh ini. Penemu tempat ini adalah seorang ilmuwan ternama. Dan aku hanyalah generasi ke-10 yang diperintahkan untuk menjaga tungku api ini. Sebenarnya, aku pun sama seperti kalian berdua, terlahir dari kelas atas. Dahulu, kita semua hidup berdampingan. Namun, karena keserakahan kelas atas, maka diciptakanlah kasta agar mereka yang di bawah bekerja terus-menerus menyalakan tungku api tanpa perlu bertanya untuk apa. Hanya cukup memberikan mereka kepercayaan palsu. Mereka bekerja terus-menerus untuk mendapatkan kehidupan. Pesan yang diberikan oleh pencipta tempat ini, nyala api adalah gerbang dunia, rasa ingin tahu adalah lentera jiwa yang membuka gerbang ilmu tanpa suara. Hanya kata itu yang kuingat. Jika memang dunia sudah baik-baik saja, lantas kemana jalan keluar dari tempat ini? Nyala api adalah gerbang dunia. Apakah ada hubungannya dengan tungku api ini? Di dalam tungku ada kunci kombinasi huruf berjumlah 15. Dan kebetulan hanya bisa dimasuki ketika nyala api padam. Ayo semuanya, bantu aku untuk membuka pintu gerbang tungku api ini. Benar, ternyata ini merupakan teka-teki yang harus kita pecahkan. Gerbang ilmu cahaya langit yang membuka gerbang tanpa suara. Buku pertama yang diperintahkan untuk dibaca bukan karya manusia, tapi wahyu dari Sang Pencipta. Buku yang selama ini kita baca, itulah Quran. Pendidikan jika tidak ada rasa ingin tahu, tanpa bertanya, seperti diam dalam gelap. Padahal semua penemuan besar berawal dari pertanyaan kecil. Apa? Mengapa? Di mana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu ibarat cahaya yang menembus kegelapan. Tapi aku belajar dari apa yang telah kubaca. Aku tahu madu bisa menyembuhkan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita semua setara. Dan ilmu bisa mengangkat derajat manusia. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang enggan untuk membaca. Padahal buku ini sudah lama ada. Take you
Allahu Akbar.